Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Bab keterangan bahwa salat 5 waktu sehari semalam, demikian juga Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, adalah sebagai penghapus dosa yang terjadi atau yang dilakukan antara Jumat ke Jumat atau Ramadan ke Ramadan selama orang menjauhi dosa besar. Bab ini barakallahu fikum menunjukkan yang pertama keutamaan salat 5 waktu sehari semalam. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang nanti kita akan baca bahwa salat 5 waktu adalah penebus dosa. Demikian juga salat Jumat ke Jumat yang berikutnya adalah penebus dosa. Ramadan sampai Ramadan berikutnya juga adalah mukaffiratud dzunub. Ini yang pertama. Yang kedua barakallahu fikum bahwa adz-dzunub, dosa yang bisa terhapus, yang bisa ditebus dengan kebaikan adalah shaghair, dosa kecil. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtunibatil kabair, bahwa salat 5 waktu Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, sebagai penebus dosa selama seorang hamba menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar. Dosa besar disimpulkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala bahwa batasan dosa besar adalah ma tu'ida ala sahibihi bi'adzabin aw bin nar aw ma tujibu ala sahibihi al-hadd. Dosa besar adalah dosa yang di mana pelakunya terancam dengan azab, terancam dengan neraka atau laknat, atau ada ketentuan hukumnya di dunia, ada ketentuan hukumannya secara Islam di dunia. Seperti misal barakallahu fikum mencuri, ada ketentuan hukumannya di dalam Islam dengan potong tangan. Zina ada ketentuannya dengan rajam atau cambuk. Khamr atau yang semisalnya yang memang barakallahu fikum hukumannya sudah ditentukan, sudah ditetapkan di dalam Islam, sudah ditetapkan barakallahu fikum di dalam Islam. Ini batasan kabairudz dzunub, batasan suatu dosa dinamakan dosa besar kalau pelakunya terancam dengan laknat, terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, atau barakallahu fikum terancam dengan hukuman Islam, ditegakkannya hukum Islam berupa qisas ataupun yang semisalnya. Ini dinamakan kabairudz dzunub. Adapun yang mungkin barakallahu fikum
yang tidak ada barakallahu fikum ancamannya, enggak ada hukumannya kecuali secara umum. Ini barakallahu fikum dinamakan shaghair adz-dzunub, dosa kecil. Orang meninggalkan salat ada ancamannya. Meninggalkan Jumat ada ancamannya. Meninggalkan puasa barakallahu fikum ada ancamannya. Tetapi ada beberapa perbuatan dosa yang memang barakallahu fikum tidak terancam pelakunya dengan adab, dengan laknat, dan juga tidak ada hukuman tertentu di dalam Islam. Seperti misal barakallahu fikum omongan-omongan yang sia-sia, yang tidak sampai barakallahu fikum menyakiti orang lain, hanya saja omongan yang tidak ada manfaatnya. Di bulan suci Ramadan dilarang di dalam agama, hanya saja wallahu alam tidak ada ancaman tertentu atau tidak ada barakallahu fikum hukumannya di dalam Islam. Ini shaghairudz dzunub. Tetapi yang jelas sebagai seorang muslim, yang namanya adz-dzunub, entah yang besar ataupun yang kecil barakallahu fikum, dia akan berusaha untuk menjauhinya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr kulluhum an Ismail. Qala ibn Ayyub haddatsana Ismail ibn Ja'far akhbarani al-Ala' ibn Abdurrahman ibn Yaqub مولى الحرقة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan Jumat ke Jumat, kaffaratun lima bainahunna ma lam taghshal kaba'ir, sebagai tughshal kabair, sebagai penghapus dosa selama seorang hamba tidak melakukan dosa besar. Naam. Ini barakallahu fikum, kalau memang seorang hamba melakukan dosa dalam keadaan mungkin barakallahu fikum tidak ada unsur kesengajaan, tetapi memang ada sebagian orang melakukan dosa seakan-akan memang istihza, seakan-akan mengejek, dan seakan-akan barakallahu fikum mengolok syariat. Yang namanya dosa kecil bisa aja barakallahu fikum akan meningkat menjadi besar kalau ternyata memang maksud daripada sang pelaku adalah melecehkan syariat atau mengejek syariat atau melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsani Nasr ibn Ali al-Jahdami akhbarana Abdul A'la haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati kaffaratun lima bainahunna. Haddatsani Abu Tahir wa Harun ibn Sa'id al-Airi قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. 3 hadis yang kita baca barakallahu fikum, intinya satu hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan intinya kembali kepada 2 masalah tadi. Yang pertama barakallahu fikum bahwa salat 5 waktu yang dilakukan oleh seorang hamba adalah kafarah, penebus dosa. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa dia telah melakukan perbuatan dosa.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Shallaita ma'ana al-'asr?" Apa tadi engkau salat asar bersama kita? Qala na'am. Dia mengatakan iya. Maka kemudian Rasulullah membacakan ayat, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sungguhnya kebaikan dapat menghilangkan kejelekan. Fa na'am barakallahu fikum. Dan juga termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba berbuat kebaikan, beramal saleh, dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan bisa jadi sekian kali lipat tanpa terhitung, tergantung keikhlasan seorang hamba di dalam beramal. Karena yang namanya keikhlasan berbeda-beda. Ada orang yang mungkin barakallahu fikum ketika dia beramal dilipat gandakan 10 kali lipat. Ada yang lebih dari itu, ada yang sama sekali enggak bisa terhitung lipatannya. Perbedaan ini semua barakallahu fikum tergantung keikhlasan masing-masing. Salat 5 waktu, demikian juga barakallahu fikum Jumat ke Jumat. Ketika kita menunaikan salat Jumat yang ini, kemudian nunggu Jumat berikutnya, masuk Jumat yang berikutnya kita menunaikan, artinya dosa antara Jumat kepada Jumat berikutnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga barakallahu fikum Ramadan. Ramadan juga kita menunaikan Ramadan yang sekarang sambil menunggu Ramadan tahun berikutnya, masuk Ramadan berikutnya kita tunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mukaffiratun lima bainahunna. Masuk Ramadan berikutnya dan kita puasa, ini adalah sebagai penebus dosa tahun yang sebelumnya atau selama 1 tahun ini. Sehingga bulan suci Ramadan barakallahu fikum adalah bulan penebus dosa. Demikian juga barakallahu fikum salat 5 waktu, demikian juga hari Jumat, salat Jumat. Hanya saja yang kedua barakallahu fikum, ini yang harus kita fahami, bahwa perbuatan ini adalah khusus dalam dosa kecil. Bahkan ada sebagian dosa yang tidak bisa dihapus dengan kebaikan, bahkan menghapus kebaikan. Tidak bisa dihapus dengan kebaikan, bahkan menghapus kebaikan semuanya. Apa itu? Murtad. Atau musyrik. Atau kufur wal'iyadu billah. Salat, haji, tapi musyrik. Tapi kafir. Ketika ditanya, kenapa kamu salat? Kenapa kamu haji? Kamu puasa, apa kamu yakin bahwa ini adalah rukun Islam? Enggak, saya enggak yakin. Saya sholat, hitung-hitung olahraga. Puasa, hitung-hitung diet aja. Haji, anggap aja refreshing. Tamasya aja udah. Dia enggak ada keyakinan sama sekali barakallahu fikum. Apa kemudian dikatakan di sini bahwa sholatnya dapat menghapus kekufuran dia tadi ini? Enggak bisa sama sekali. Bahkan sholatnya, puasanya, hajinya terhapus dengan kekufuran yang ada di dalam hatinya, karena ternyata dia melakukan ini semua bukan berdasarkan keyakinan, bahkan atau justru keyakinannya barakallahu fikum kebalikan apa dari apa yang dia lakukan. Sebagian dosa demikian, bukannya kebaikan menghapus dosa, tetapi justru dosanya menghapus kebaikan dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya amalanmu pun akan hancur dan engkau akan merugi. Syirik, kufur atau murtad wal'iyadu billah bisa aja menghilangkan dan menghapus semua amalan, semua kebaikan yang telah diamalkan oleh seorang hamba sampai dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah azza wa jalla an yatuba alaina wa an yukaffira anna dhunubana wa khatayana saghiraha wa kabiraha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.